Selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Sering dengarkan kalau inovasi itu kayaknya cuma buat orang-orang jenius atau perusahaan teknologi gede gitu. Iya, betul. Kayak mitos ya? Nah, hari ini kita mau coba bongkar mitos itu. Kita pakai buku yang menurut saya cukup menarik, Big Little Breakthroughs, karya Josh Linkner. Kita akan lihat bareng-bareng gimana ide-ide kecil, ya tindakan kreatif sehari-hari yang mungkin kelihatan sepele, ternyata bisa banget bawa hasil yang luar biasa. Tepat sekali. Jadi, sumber kita kali ini ya rangkuman dari ide-ide utama sama cerita-cerita kunci di bukunya Linkner itu. Misi kita nih, bareng Anda para pendengar, adalah gali lebih dalam soal apa sih terobosan kecil tapi dampak besar ini. Oke, Dan yang paling penting, kita mau lihat gimana Anda, siapapun Anda, bisa mulai mengasah dan numbuhin kemampuan inovasi ini. Di kehidupan sehari-hari loh, ini bukan nunggu wangsit, tapi lebih kayak ngebangun kebiasaan, keterampilan gitu. wah, kedengarannya menarik nih. Jadi kita nggak perlu jadi Steve Jobs berikutnya ya buat bisa inovasi. Haha, nggak harus segitunya. Oke deh, yuk langsung aja kita selami gimana hal-hal kecil ini bisa jadi pemantik perubahan yang signifikan. Siap, mari kita bedah. Nah, pertama-tama nih, biar kita semua nyambung. Apa sih sebenarnya yang dimaksud Linkner sama Big Little Breakthroughs ini? Apa bedanya sama ide bagus biasa aja? Pertanyaan bagus. Linkner itu dia nekenin lamat kalau ini bukan momen aha, yang langka gitu, yang cuma dialami sedikit orang. Dia definisikan ini sebagai serangkaian tindakan kreatif kecil, tapi kuncinya dilakukannya secara konsisten. Nah, justru kumpulan tindakan inilah yang akhirnya bikin dampak gede banget. Oke, jadi akumulasi ya? Iya, bayangin aja bukan ledakan dinamit sekali jadi, tapi kayak percikan api kecil-kecil, terus-terusan, lama-lama jadi kebakaran besar. Oh. Gitu analoginya. Oke. Jadi kuncinya di konsistensi tindakan kecil. Ada contoh nyata nggak dari buku yang bisa menggambarkan ini? Biar lebih kebayang. Ada banget. Ada satu cerita yang menurut saya kena banget, namanya Trewin Restorik, sama idenya Bullet Bin di Inggris. Bullet bin, kotak suara. Iya, mirip kotak suara. Jadi masalahnya itu simpel banget tapi nyebelin. Sampah puntung rokok di mana-mana. Di jalanan udah dicoba macam-macam cara, kampanye, tapi ya gitu-gitu aja hasilnya. Iya sih, masalah klasik itu. Nah, si Trewin ini, dia bukan insinyur hebat atau desainer terkenal. Dia itu ya aktivis lingkungan biasa aja, kayak kita-kita lah. Terus, apa yang dia lakuin? Dia bikin solusi yang cerdas, tapi juga ada unsur isengnya dikit. Dia bikin tempat sampah puntung rokok, didesain kayak kotak suara mini. Oh, Di atasnya, dikasih pertanyaan-pertanyaan ringan yang bikin orang pengen ikut jawab. Misalnya, pemain bola terbaik, Ronaldo atau Messi? Atau lebih enak pizza atau burger? Nah, para perokok ini kasih suara pakai puntung rokok mereka, dimasukin ke slot pilihan masing-masing. wah itu jenius banget. Jadi orang sambil milih, sambil buang sampah pada tempatnya ya. Gimana hasilnya? Efektif? Efektif banget, hasilnya luar biasa. Di beberapa tempat yang dipasang ballot bin itu, sampah puntung rokok di jalanan katanya berkurang sampai 80%. Wow, 80%. Gila, itu gede banget ya dampaknya. Cuma dari ide kotak suara gitu. Big Little Breakthrough. Solusi kreatif, nggak harus ribet, nggak harus mahal, lahir dari mikir out of the box buat masalah sehari-hari. Si Truwin ini pakai aset yang kita semua punya, kreativitas. Ini menarik banget, karena langsung nantang anggapan umum ya. Kita kan sering mikir orang kayak, siapa tuh Lin-Manuel Miranda yang bikin Hamilton? Wah, itu pasti jenius dari lahir gitu, punya bakat khusus. Tapi kalau dibandingin sama Truwin tadi, jadi beda ya ngelihatnya. Tepat, Linkner sengaja banget nyorot ini. Bahkan Miranda sendiri, kalau kita baca wawancaranya, dia ngaku kok perjuangannya bikin Hamilton. Ada fasenya dia ngerasa kayak penipu, impostor syndrome. Ada masa dia ragu ini proyek bakal kelar apa enggak. Oh, dia ngalamin itu juga? Iya, dia gambarin prosesnya itu bukan kayak sulap, tapi lebih kayak pesulap yang mesti latihan terus triknya, ngasah skillnya tiap hari. Jadi ini nyambung ke ide kalau kreativitas itu sebenarnya lebih kayak keterampilan ya. Sesuatu yang bisa diasah, bukan cuma bakat lahir gitu. Ada dukungan ilmiahnya nggak sih soal ini? Ada.
Buku ini nyinggung itu lewat konsep yang Linkner kasih nama inoplasticity. Inoplasticity, apa tuh? Itu istilah dia sih. Intinya ya neuroplastisitas, tapi fokus ke kreativitas. Maksudnya otak kita itu kan plastis ya, bisa berubah, bisa bikin koneksi-koneksi baru. Nah, kemampuan kreatif kita itu bisa ditingkatin lewat latihan dan pengalaman. Inoplasticity. Oke, istilah baru nih. Terus, gimana cara ngelatih otak biar lebih kreatif menurut riset yang dikutip di buku? Ada beberapa temuan menarik. Misalnya, ada studi nunjukin kalau kita ngalamin perasaan takjub atau awe. Takjub. Kayak gimana tuh? Nah, perasaan awe itu ternyata bisa naikin skor tes kreativitas sampai 83%. Wah, serius? Cuma nonton video alam? Iya, atau yang lebih simpel lagi, jalan kaki santai. Kayak kebiasaannya Steve Jobs tuh, kalau mau mikir. Itu juga udah terbukti secara ilmiah bisa ningkatin divergent thinking. Divergent thinking, itu kemampuan? Kemampuan buat ngasilin banyak ide baru, mikir ke banyak arah gitu. Wah, jalan kaki aja bisa. Berarti potensi kreatif itu sebenarnya udah ada ya di dalam diri kita semua. Cuma mungkin lagi tidur atau perlu dibangunin aja gitu. Betul sekali. Potensinya ada. Cuma ya seperti yang disinggung juga di buku, kadang sistem formal kita, pendidikan misalnya, tanpa sadar malah bisa numpulin potensi itu. Numpulin gimana maksudnya? Linkner pakai analogi yang lumayan ngena sih. Anak-anak masuk TK kan bawa krayon warna-warni seabrek tuh, imajinasinya liar. Tapi pas udah gedean, di SMA misalnya, alat tulis utamanya seringkali cuma pulpen biru standar. Iya juga ya. Kayak ada pesan gak langsung gitu, kalau eksplorasi warna-warni kreativitas itu mesti ditinggalin. Demi keseragaman, demi aturan. Wah, dalam juga analoginya. Padahal ya, kalau kita lihat dari sudut pandang buku ini, kreativitas itu justru bisa jadi kekuatan yang dahsyat. Bahkan disebut penyetara hebat. Maksudnya apa nih, penyetara hebat? Maksudnya, kreativitas itu punya kekuatan buat nembus batasan. Batasan latar belakang, status sosial, bahkan masa lalu seseorang. Nggak peduli Anda dari mana, kemampuan mikir kreatif, nemuin solusi inovatif, itu bisa jadi kunci buat ngubah jalan hidup Anda. Jadi setara gitu kesempatannya. Nah, ini pasti ada cerita inspiratifnya nih. Buku ini kan sering pakai contoh ya. Tentu saja. Salah satu yang paling nonjol itu kisahnya Cal Smarte. Wah, ini ceritanya kayak roller coaster banget. Kayak Smarte, gimana ceritanya? Dia itu awalnya pemimpin geng narkoba yang lumayan disegani gitu di Lower East Side New York, terus ketangkep masuk penjara. Nah, di penjara kondisinya parah banget, overweight, sampai dokter bilang resiko kena serangan jantungnya tinggi banget dalam waktu dekat. Waduh, situasi sulit banget itu. Terus gimana dia bisa bangkit dari situ? Justru keterbatasan di penjara itu yang micu big little breakthrough dia yang pertama. Buat nyelamatin nyawanya, dia mulai olahraga gila-gilaan di selnya yang sempit itu. Cuma pakai berat badannya sendiri. Wow. Dia berhasil nurunin berat badan sampai 70 pound, itu sekitar 31 kilo, tapi nggak berhenti di situ. Dia lihat napi lain banyak yang punya masalah sama, jadi dia mulai ngelatih mereka pakai metode fitness penjara yang dia ciptain sendiri. Keren, ngubah masalah pribadi jadi solusi buat orang lain. Bahkan di dalam penjara. Tapi tantangan sebenarnya pasti pas udah bebas ya. Stigma mantan napi kan berat banget. Tepat sekali, pas bebas, ya gitu, dunia luar nolak dia. Puluhan lamaran kerja ditolak mentah-mentah gara-gara catatan kriminalnya. Nah, di situ gimana dia? Disinilah kreativitas sama kegigihannya diuji lagi. Dia mutusin buat pakai hustle, semacam kelihayan, kegigihan, kecerdikan anak jalanan yang dulu dia pakai buat hal negatif. Oke. Tapi kali ini buat bangun sesuatu yang positif. Dia pengen buka studio fitness sendiri, pakai metode latihan yang dia kembangin di penjara itu. Tapi kan pasti susah banget cari tempat. Siapa yang mau nyewain properti ke mantan gembong narkoba coba? Itu dia tantangan terbesarnya. Ditolak berkali-kali. Tapi dia nggak nyerah. Akhirnya setelah nyari lama, dapat juga tempat. Dan ini ironis banget. Lokasi studio fitness pertamanya itu persis di sudut jalan tempat dia dulu biasa jualan narkoba. Serius? Di tempat yang sama? Wah, itu kayak lingkaran penuh ya. Simbolik banget. Banget! Dan dia nggak berhenti di situ. Dia sadar banyak mantan napi lain susah cari kerjaan. Sementara di industri fitness sering susah cari instruktur yang loyal, yang bisa diandelin. Dia lihat celah ya? Iya, Kos lihat peluang. Dia mutusin buat secara aktif ngerekrut dan ngerjain mantan napi lain jadi instruktur di gymnya. Lahirlah Conbody, bisnis yang nggak cuma sukses secara komersial, tapi juga punya misi sosial yang kuat banget. Gila,
Kisah Cosmarte ini benar-benar nunjukin ya, gimana kreativitas buat mecahin masalah-masalah pribadi, masalah bisnis, sosial, bisa ngubah segalanya. Dia ngelihat peluang di tengah penolakan dan keterbatasan. Tapi mempekerjakan mantan napi lain, bukannya itu resiko tinggi juga buat bisnisnya? Dibahas nggak di buku gimana dia ngelola resiko itu? Bukunya sih nggak detail banget soal manajemen resikonya ya, tapi kayaknya nunjukin kalau keputusan itu justru jadi salah satu kekuatannya. Itu bikin stafnya loyal banget dan ngasih keunikan otentisitas buat Mercon Body. Oh, jadi malah jadi kekuatan ya? Bisa dibilang gitu. Ini contoh gimana sesuatu yang di atas kertas kayaknya kerugian, ngerjain mantan napi, bisa diubah jadi aset unik kalau dilihat pakai kacamata kreativitas dan keberanian. Kisah ini juga negesin gimana inovasi sering lahir dari kebutuhan mendesak atau keterbatasan. Kos kan nggak punya banyak pilihan aman, jadi dia ya harus kreatif. Ngerti. Jadi, keterbatasan malah bisa jadi pemicu. Nah, selain cerita inspiratif kayak Kos, buku ini kan juga ngenalin semacam obsesi atau kebiasaan mikir para inovator sehari-hari ini ya. Coba kita kupas beberapa yang menarik. Kalau nggak salah ada yang namanya reach for weird, raih yang aneh. Ini kedengarannya seru tapi aneh juga, maksudnya gimana tuh? Iya, Reach for Weird ini obsesi kelima yang dibahas Linkner. Intinya sih soal berani buat sengaja keluar dari jalur biasa. Melakukan sesuatu yang nggak terduga, bahkan mungkin agak nyeleneh gitu buat narik perhatian dan bikin beda. Ya kan di dunia yang udah rame banget ini, jadi sedikit aneh kadang malah bikin kita didengar. Oke, berani tampil beda. Contohnya gimana? Contoh klasiknya itu Johnny Cupcakes. Namanya aja udah aneh kan buat merek baju. Iya juga ya. Cupcakes tapi jualan baju. Dia jualan t-shirt, pasar yang udah padet banget. Terus apa yang dia lakuin? Dia desain tokonya itu nggak kayak toko baju biasa, tapi persis kayak toko roti jadul. Ada etalase pendingin gitu, tapi isinya t-shirt yang dilipat rapi. Ada oven bohongan nempel di dinding, bahkan udaranya dikasih pengharum aroma vanila kayak toko kue beneran. Haha, saya bisa bayangin orang masuk nyari cupcake terus bingung. Tapi apa itu nggak bikin calon pembeli kesel terus pergi? Nah, itu dia bagian dari keanehannya. Mungkin ada yang kesel, tapi banyak juga yang malah jadi penasaran, ngerasa unik. Dan yang paling penting, semua orang jadi ngomongin. Oh, jadi marketing gratis ya? Banget! Pemasaran dari mulut ke mulut yang kuat banget, jauh lebih efektif dari iklan biasa. Dan dia nggak cuma di toko fisiknya loh, aksi pemasarannya juga aneh-aneh. Kayak gimana tuh aksi anehnya? Wah, macam-macam. Dia pernah nyewa mobil jenazah beneran, lengkap sama peti matinya, buat promosi t-shirt edisi Halloween. Hah? Mobil jenazah? Iya, pernah juga dia nyewa truk es krim keliling, terus jualan t-shirt dari truk itu. Yang mungkin paling gila, dia pernah dandan jadi leprechaun itu loh, makhluk mitologi Irlandia, terus ngumpet di semak-semak rumah orang acak pas hari St. Patrick. Nanti dia loncat keluar, ngasih t-shirt kejutan gratis. Leprechaun ngumpet di semak. Itu beneran. Di luar nalar. Tapi strategi aneh ini beneran berhasil gitu secara bisnis. Berhasil banget. Justru karena anehnya itu, merek Johnny Cupcakes jadi punya fans yang loyal banget, kayak kultus gitu. Orang rela antre berjam-jam buat dapetin t-shirt edisi terbatasnya. Dan t-shirtnya, yang harganya nggak murah loh, sekitar $40, laris manis. Jadi bukan asal aneh ya. Bukan, inti dari Reach for Weird ala Johnny Cupcakes ini, di pasar yang udah rame, eksekusi yang nggak terduga buat ide yang biasa, jualan t-shirt, itu bisa nyiptain nilai dan pemasaran organik yang jauh lebih kuat dari produknya sendiri. Menarik banget, jadi aneh di sini bukan sekedar cari sensasi, tapi strategi diferensiasi yang dipikirin matang. Terus buku ini juga ngutip riset kan ya, soal orang yang ngerasa aneh atau outsider gitu. Betul. Ada riset dari Olga Hazan yang dikutip. Riset itu nunjukin kalau perasaan jadi outsider, ngerasa beda dari mayoritas, ternyata malah bisa micu tingkat empati sama kreativitas yang lebih tinggi. Oh, jadi keunikan kita malah bisa jadi kekuatan ya? Justru bisa jadi sumber kekuatan kreatif. Contoh lain di dunia korporat, ada Dustin Garris di P&G Future Works. Dia sengaja nyari dan menjualin proyek-proyek yang dianggap aneh sama standar P&G waktu itu. Kayak buka jaringan laundry, pakai merek deterjen Tide Brake Cleaners, atau tempat cuci mobil pakai merek pembersih Mr. Clean Car Wash. Awalnya diremehin, tapi ternyata sukses. Oke, jadi merangkul keunikan dan berani coba yang nggak biasa. Sip. Selain Reach for Weird, ada obsesi lain yang menarik nggak?
Ada satu lagi nih yang relevan banget buat banyak bidang. Obsesi ketujuh. Don't forget the dinner mint. Jangan lupakan permen penutup. Permen penutup. Metafora lagi nih kayaknya. Maksudnya, Banget. Yang bikin keseluruhan pengalaman pelanggan atau pengguna jadi istimewa. Kayak permen gratis setelah makan di restoran gitu loh. semacam kejutan manis di akhir ya. Tapi seberapa realistis ini buat diterapin? Contohnya gimana dari buku? Apa harus mewah? Nggak harus mewah kok. Tapi contoh ekstrim yang sering dikutip itu dari restoran mewah. 11 Madison Park di New York. Mereka punya tim khusus, namanya Dreamweavers. Dreamweavers, penenun mimpi. Tugasnya ngapain? Tugas tim ini bukan masak atau nyajiin makanan, tapi secara proaktif nyari tahu soal tamu-tamu mereka, terus nyiptain momen wow yang personal dan nggak terduga. Wah, ada tim khusus buat bikin kejutan. Keren banget. Contohnya apa aja yang pernah mereka lakuin? Di buku, diceritain misalnya, ada tamu dari Spanyol dateng pas musim dingin. Terus dia cerita kalau kecewa seumur hidup belum pernah lihat salju. Nah, tim Dreamweavers ini ngapain coba? Gimana? Selesai makan, tamu itu diajak ke ruang privat. Ternyata udah disulap jadi arena main kereta luncur mini, lengkap sama salju buatan. Hah? Serius? Salju buatan segala? Iya. Atau pernah ada pasangan yang batal liburan ke pantai. Tim ini nyiapin kejutan pantai di meja mereka, ada pasir mainan, payung kecil, bahkan kolam renang anak tiup diisi air. Itu sih bener-bener gila, melampaui ekspektasi banget. Tapi kan itu restoran super mewah. Gimana bisnis biasa atau kita sebagai individu bisa nerapin prinsip dinner mint ini? Tentu skalanya bisa disesuaiin. Prinsipnya kan perhatian sama kejutan yang menyenangkan. Contoh yang lebih sederhana, Magic Castle Hotel di Los Angeles. Hotelnya nggak semewah 11 Madison Park. Di pinggir kolam renang mereka ada telepon putar warna merah nyolok gitu. Ada tulisannya Popsicle Hotline. Hotline es loli? Betul? Tamu bisa angkat telepon itu kapan aja, sebutin rasa es loli favorit mereka. Nanti beberapa menit kemudian, ada staf hotel pakai sarung tangan putih nganterin es lolinya pakai nampan perak. Gratis. Wah, itu simple tapi brilian ya. Sentuhan kecil, unik, pasti banyak yang foto buat Instagram. Bikin tamu merasa spesial. Nah, itu dia. Ada contoh lain dari industri beda. Boleh, boleh. Ada dari Atom Shoes. Perusahaan sepatu startup didiriin pasangan suami istri dari Pakistan, Sidra Kasim sama Wakas Ali. Mereka ngamatin kalau kebanyakan orang ukuran kaki kiri kanannya kan agak beda ya, dan ukuran sepatu standar sering nanggung, kurang pas. Iya sih. Jadi dinner mint mereka itu fokus ke perfect fit, ukuran yang pas banget. Atoms ini jadi satu-satunya perusahaan sepatu pas buku ditulis yang nawarin ukuran sepatu per seperempat. Jadi ada ukuran 7,5 gitu, bukan cuma 7,5 atau 8. Ukuran seperempat, baru denger. Iya, dan mereka bolehin pelanggan pesen sepatu kili sama kanan ukurannya beda, tanpa biaya tambahan. Mereka ngatasin pain point yang sering diabaikan produsen lain. Wah, ukuran seperempat terus bisa beda kiri kanan? Itu perhatian ke detail banget ya. Ini nunjukin permen penutup nggak harus bonus fisik ya. Tapi bisa juga solusi cerdas buat masalah pelanggan. Tepat. Bahkan di industri berisiko tinggi kayak penerbangan pribadi, Cirrus Aircraft itu sukses besar dengan dinner mint mereka yang fokus ke satu hal, keselamatan. Keselamatan, gimana caranya? Mereka itu pioner yang jadiin parachute balistik buat seluruh badan pesawat, namanya sistem CAPS. Jadi fitur standar. Parachute buat seluruh pesawat. Iya, jadi kalau ada kondisi darurat parah, pilot bisa tarik tuas, dan seluruh pesawat turun pelan-pelan pakai parachute gede. Belakangan, mereka nambahin teknologi mendarat otomatis kalau pilot tiba-tiba nggak bisa ngendalin pesawat. Wow, itu sih bukan permen lagi. Itu udah kayak kue ulang tahun keselamatan. Hah, bisa dibilang gitu. Tapi intinya sama. Cirrus ngambil satu aspek yang paling dikhawatirin pelanggan, keselamatan terbang pakai pesawat kecil, terus ngasih solusi ekstra, semacam jaminan nggak terduga yang bikin orang ngerasa jauh lebih aman dan rela bayar lebih mahal. Jadi, dinner mint itu intinya nyari kesempatan buat ngasih nilai tambah yang nggak terduga, yang bikin Anda atau produk Anda nonjol dan diingat orang. Oke. Dari semua contoh dan konsep ini, Big Little Breakthroughs, kreativitas sebagai skill, reach for weird, dinner mint. Apa nih intisari yang bisa kita, para pendengar, bawa pulang terus diterapin? Ada beberapa poin kunci ya.
Pertama, dan ini paling dasar nih, buang jauh-jauh pikiran kalau kreativitas sama inovasi itu cuma buat orang-orang tertentu aja. Anggap aja itu kayak otot. Otot yang perlu dilatih ya. Kembangin secara sadar. Mulai aja dari hal-hal kecil di sekitar Anda. Jadi ingat konsep inti Big Little Breakthroughs tadi ya. Jangan nunggu ide gede ngubah dunia, tapi fokus ke aksi kreatif kecil yang konsisten tiap hari. Linkner nyebut ide peningkatan kreativitas 5% kan? Iya, 5% creativity boost. Sedikit aja perubahan cara kita ngadepin masalah atau ngeluarin ide, kalau dilakuin terus-terusan dampaknya bisa gede banget. Benar. Kedua, jangan takut buat sedikit belok. Berani eksperimen, coba pendekatan nggak biasa, atau jadi sedikit aneh, dalam arti positif ya. Ingat Johnny Cupcakes atau Ballad Bin tadi. Coba tanya ke diri sendiri, apa ya yang bisa saya lakukan beda di sini? Dan pikirin juga soal permen penutup Anda. Sentuhan ekstra apa, sekecil apapun yang bisa Anda kasih di kerjaan, interaksi atau proyek Anda biar lebih berkesan. Dan menariknya, kadang keterbatasan itu sendiri malah bisa jadi sumber ide brilian ya. Kayak Cosmarte di penjara, atau analogi pakai paste gigi sampai tetes terakhir yang disinggung Linkner. Jadi, jangan lihat batasan sebagai halangan mati, tapi mungkin sebagai tantangan kreatif. Tepat sekali, merangkul keterbatasan itu sering maksa kita mikir lebih cerdik. Baiklah, sebagai penutup nih diskusi kita yang seru ini, kami mau kasih semacam tantangan kecil buat Anda semua. Coba deh, dalam seminggu ke depan, luangin waktu bentar buat ngenalin satu aja big little breakthrough mikro yang bisa Anda coba terapin. Ya, apa aja. Mungkin cara Anda bales email, cara nata meja kerja, cara ngobrol sama teman kantor, atau mungkin di hobi Anda. Sesuatu yang kecil, tapi itu langkah kreatif. Atau, tantangan lainnya nih, coba cari satu masalah kecil di sekitar Anda. Di rumah, di kantor, di lingkungan. Sesuatu yang bikin Anda penasaran gitu. Yang bikin Anda mikir, ini kayaknya bisa dibikin lebih baik deh. Kayak kata Linkner, coba jatuh cinta sama masalahnya. Biarin rasa penasaran Anda nuntun buat nyari solusi-solusi kecil yang mungkin bisa dicoba. Ingat analogi Moana dari Disney yang tadi kita sentuh dikit? Dia kan berani ninggalin zona nyaman pulaunya yang aman buat ngejar potensinya di laut lepas yang nggak pasti. Mungkin ini pengingat ya buat kita semua. Buat sesekali berani berlayar dikit dari pulau aman rutinitas kita. Lihat aja kemana arus kreativitas bisa bawa kita. Potensinya mungkin jauh lebih gede dari yang kita bayangin. Terima kasih banyak sudah menyimak sesi mendalam kita kali ini. Semoga obrolan ini nggak cuma kasih info ya, tapi juga bisa nyalain percikan-percikan ide baru dalam diri Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.